dari wisudawan yang lulus cum laude dengan predikat cum laude tepat waktu, dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pesan dan pesan dari wisudawan yang lulus pada waktu yang tepat. Pertama, di Ramadia, Prodi Fakultas Teknik Geodesi Geomatika FIPB. Hobi sih nonton badminton, bukan main badminton. Kalau ada turnamen di Indonesia Open, pasti nonton ke Jakarta. Itu badminton ya. Kebiasaan belajar, biasanya belajar sambil nonton badminton. Belajar di layar kiri, streaming badminton di layar kanan. Pesan-pesan si laptopnya bagi dua. Kesannya terutama saat kuliah, pernah dikunci hilap saat mengerjakan tugas akhir. Nama Viviana Ayu Kartikawati, NIM 2561403, Prodi Fakultas Rancang Kota SAPPK. Hobi cuma jalan-jalan, kadang baca buku. Pesan dan prestasi dalam belajar luar biasa sih di ITB ini, benar-benar memaksa mahasiswa berprestasi. Hal lain yang sangat berkesan, join studio dengan Melbourne School of Design, benar-benar seru. Saya belajar banyak, terutama dari segi komunikasi dengan orang asing. Terima kasih ITB. Hal yang pertama kemudian dapat mencapai prestasi tinggi, ini membuktikan bahwa anak daerah pun bisa berprestasi di kota. Cita-cita dalam karir ingin menjadi Menteri BPN. Mudah-mudahan berhasil. Lalu cita-cita dalam hidup, mudah-mudahan tidak terciduk KPK. Saran untuk perbaikan proses, ITB harus punya kantin yang besar. Yang dosen maupun mahasiswa bisa makan di situ, seperti kampus-kampus di luar negeri. Terima kasih atas sarannya. Kami sudah catat, mudah-mudahan ini bisa membangun. Dari wisudawan yang lulus tepat waktu predikat cum laude, nama Hans Charles Situmorang, Manjora, Charles, NIM 2361625, Prodi Fakultas Aeronautika dan Astronautika IMB. Hobi saya baca buku dan nonton bioskop. Selain itu juga kepoin orang, terutama kecengan. Kesan dan prestasi dalam belajar, ya selama sampai dengan LPH dan LPA, berbauran kebahagiaan panah alias lomba-lomba dan olimpiade. Di kampus bertaburan dengan realitas hidup, bahwa di atas langit ada langit, di atasnya lagi ada dewa, yang sering disebut dengan panggilan dosen. Nah, yang mendorong juga dapat mencapai prestasi di cum laude, orang tua dong, bapak dan mama sudah bekerja sangat keras supaya saya bisa sekolah. Selain itu, dalam berdua
dan ibu anak-anak ya, di masa depan. Ini menghayal. Lumayan, kalau lagi lamaran ada yang bisa dibanggain. Ketika menuntut studi di ITB, dosen kadang menganggap kita bisa segalanya, padahal sejatinya mereka lah yang bisa segalanya. Dewa tadi ya. Positif studi di ITB, pola pikir taktis benar-benar bisa didapatkan di kampus ini. Di negatif, studi oriented dan kadang istilah makan teman sendiri begitu terasa. Untung nggak dimakan bulan. Pengajarnya mumpuni, keren banget lah. Rata-rata dosennya ngartis. Ilmu yang didapat dari beliau itu pun nggak main-main. Lingkungan juga kondusif buat belajar. Teman-teman bersama mahasiswanya pun luar biasa. Jadi negatif karena dosennya sering artis, jadi beberapa agak susah ditemui. Ini ngepen atau apa? Iya gitu. Cita-cita dalam karir ingin jadi dosen. Tapi belajarnya cukup banyak. Awal sebelum masuk ITB, saya adalah perokok. Ketika hari pertama di ITB, saya keliling kampus ITB Ganesha sambil keluar keringat hanya untuk membeli rokok. Namun hasilnya nihil. Semua kantin tidak ada yang menjual rokok. Ternyata di kampus ITB adalah kawasan yang dilarang merokok. Akhirnya saya harus secara berat hati mengikuti peraturan itu. Hari-hari pertama mulai berat, disibukkan dengan mata kuliah, namun dilarang merokok. Dan teman-teman saya pun tidak ada yang merokok. Tapi akhirnya saya disibukkan dengan mata kuliah dan tugas, perlahan saya melupakan waktu untuk merokok. Dan akhirnya saya pun berhenti merokok hingga sekarang. Ini bisa diambil pelajaran buat kita semua, yang masih merokok sekarang. Pesan untuk mahasiswa yang lain, untuk kalian mahasiswa baru, saya sarankan jangan bermimpi besar tanpa keberanian yang besar. Karena mimpimu tidak akan tercapai jika keberanianmu biasa-biasa saja. Hal lain yang berkesan, pernah ambil mata kuliah pilihan dari jurusan lain biar bisa ganti suasana. Tapi ternyata tugasnya banyak banget. Dan soal UTS, tesnya lebih dari 20 nomor. Karena banyak yang nggak bisa, akhirnya minta tolong temen yang anak jurusan itu buat bantu mengerjakan. Sedihnya lagi pas keluar nilainya dapatnya cuma B. Cita-cita dalam karir ingin jadi dosen dan pengusaha. Lalu jadi dosen bila sudah ada yang mau nikahi. Kalau jadi dosen setelah kita calon jadi cita-cita dalam hidup bisa membahagiakan orang tua, disayang suami, punya anak banyak, tapi badan tetap langsing.
teman-teman yang luar biasa. Suasana akademik di ITB juga sangat berbeda dengan pada saat saya S1. Setiap kali papasan sama anak lain yang diobrolin selalu tentang pelajaran. Dukanya sudah jauh-jauh ke Bandung untuk kuliah di ITB, tapi belum juga menemukan tambatan hati. Baik, segi positif studi di ITB bisa belajar dari dosen-dosen yang sudah pakar di bidangnya. Segi negatif, waktu tidur kurang dari 8 jam, jarang pulang kampung karena jauh. Ketiga, menambah berat badan karena setiap lembur tugas selalu sambil ngemil. Ini belum nikah aja, tadi belum nikah ya ketemu kerja keras nih. Sekarang untuk mahasiswa lain, buat yang dulu S1-nya bukan dari ITB, kayak saya, jangan kaget dan jangan risau. Awal-awal pasti akan agak shock, tapi tenang, hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Itu pesan dan pesan dari para wisudawan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.